Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi, saya adalah mahasiswa dari UTUPB Jiji Bogor dengan nomor induk mahasiswa 051111093. Di sini saya akan mengerjakan tugas pemrograman berbasis web, yang dimana di sini saya telah membuat folder bernama Sita Praktik sesuai dengan instruksi daripada tugas. Di sini saya juga akan menambahkan untuk indeks HTML, dashboard HTML, tracking HTML, dan juga stok HTML setelah di bawahnya. Cuma kita akan mulai dari pembuatan file-file untuk HTML terlebih dahulu. Oke. Di sini saya coba tambahkan. Oke. Oke, semua telah saya buat. Terkait codingnya, dari sisi saya memang atau untuk codingnya lumayan panjang. Jadi saya akan time skip di mana saya langsung melakukan copy paste pada tuh codingan yang telah saya lakukan sebelumnya. Ya, halo. Di sini saya telah mengerjakan ya untuk pembuatan indeksnya, juga saya membuat tiga hal yang telah saya buat di sini, yaitu indeks, script.js, juga data.js ya. Kenapa saya mengutamakan itu ketiga hal tersebut? Dikarenakan memang untuk merunning indeks atau membuka sebuah website atau yang mengakses sebuah indeks gitu ya, itu diperlukan script JavaScript di belakangnya gitu. Nah, atau sekarang kita sedang melakukan desain pada front end. Nah, indeks HTML ini merupakan kerangka atau semantik halaman login ya. Jadi utamanya ketika login itu di index.html itu filenya. Dia menampung struktur form, input, tombol, aksi, sampai wadah gitu ya, menyediakan ID sama kelas sebagai anchor statisnya nanti gitu. Nah, selanjutnya itu ada style sama CSS-nya ini. Nah, style CSS ini untuk overall secara tampilan gitu ya. Nah, style CSS ini tuh dia adalah layer atau bagian presentasi yang dimana fungsinya itu buat mengontrol layout sama tipografi, warna, responsivitas, state visual, terus ngerubah si indeks yang di HTML itu jadi gambar gitu ya, jadi warna hingga struktur yang rapih. Nah, ini adalah rumusan atau ya bisa dibilang sintaksis yang saya buat lah untuk style CSS-nya. Jujur dalam pembuatan ini memang ada beberapa yang saya minta suggestion ke AI gitu ya, namun untuk pengetikannya, untuk brainstorming itu saya lakukan manual terhadap style.css ini. Terlihat di sini ada bagian nih main kontainernya, bagian kotak gitu ya, cards-nya, kotak-kotak yang ada di bagian itu. Ketika pengisian form, ini diatur nih margin bottom-nya berapa secara ukuran gitu ya. Terus button-nya mau seperti apa, ini font size-nya ada, radiusnya ada gitu. Spesifiknya kita set untuk secara visualisasi tampilan itu di style.css. Oke, selanjutnya juga ada di bagian data.js-nya ini. Nah, isi dari data.js ini tuh kita bisa bilang atau saya bisa bilang bahwa ini adalah repository data-data statis atau data-data yang memang sudah gitu, plug seperti ini. Nah, ini tuh script ini berisi file ini berisi data-data array gitu ya, atau objek dummy, akun valid, stok bahan, sama data pengiriman itu diganti sebagai database sementara karena tidak menggunakan database kan di sini ya. Jadi kita pakai data dummy, data sementara, karena untuk kan tesnya adalah yang penting muncul gitu ya resultnya. Jadi untuk sementara ini menggunakan data.js. Walaupun memang secara implementasi di live ketika akan mengimplementasikan sebuah website gitu ya, itu kan memang perlu database. Namun dikarenakan di sini kita tidak menggunakan database, maka kita cukup menggunakan data.js ini untuk sebagai penyimpanan data dummy-nya aja. Nanti ketika munculin resultnya lah. Ya. Selanjutnya ada script.js. Nah, script.js ini tuh apa? Dia adalah layer logic gitu ya, layer logic dan interaktivitas. Jadi untuk kayak kliknya gitu, untuk ngecek kayak progress bar, ini spesifiknya untuk bahan ajar ya, sama tracking nanti ketika akan dimunculkan. Namun ini bagian dari fungsional sebuah websitenya sendiri gitu. Dia tuh layer logic sama layer interaktivitas. Jadi dia nanti yang nanganin event listener-nya, validasi inputnya, manipulasi elemennya, kayak munculin modal, ngerender tabelnya, update-nya seperti apa ketika keluar masuk barang, lalu progress barnya nanti ada.
Terus ini pun keintegrasi dengan data.js ini karena memang konteksnya adalah bahan ajar ya. Ada juga user, ada juga untuk data bahan ajarnya nanti. Nah, terus kesinambungan antara script.js, data.js, style CSS, index ini tuh apa? Nah, si HTML ini nanti yang ngedefinisiin kelasnya atau indeksnya nanti yang ngedefinisiin elemen dan memberikan kayak penanda gitu. Ini ID atau kelas. Terus nanti CSS-nya atau style.css ini dia ngebaca penanda itu untuk menerapin warnanya, gayanya, penyesuaiannya. Jadi kasarnya adalah yang nge-trigger visualisasi di website yang tampil itu adalah indeks HTML. Namun untuk yang membuat gitu ya sebenarnya kerangka desainnya itu seperti apa itu di style.css kurang lebih seperti itu. Nah nanti si JavaScript itu dua kali ini dia membaca penanda yang sama untuk nyuntikin perilaku apa ya kasar untuk menerapkan gitu ya perilaku si event listener-nya nanti manipulasiin konten style tergantung kondisinya kayak gimana. Nah manipulasi style tergantung kondisi itu gimana sih? Misalkan nanti tracking bahan ajar tadi ada pemesanan segala macam itu kan pasti berubah gitu ya, secara grafik mungkin ada loading mungkin ada progress gitu. Nah itu perubahannya dilakuin di handle sama data.js ini atau file JavaScript ini. Secara flow si data.js ini dia di load duluan gitu ya sebelum script.js. Kenapa? Karena nanti si data.js ini kan memang menyediakan data mentah ya, data dummy tadi yang seperti nama bahan ajar gitu, data pengirim nanti diolah terlebih dahulu terus nanti logiknya dari JS dimasukin ke HTML gitu. Jadi secara flow kerja overallnya itu nanti dari struktur HTML terus ngelempar ke tampilan CSS, dari CSS nanti dilanjut isinya itu kan si indeks itu adalah yang bakal manggil sumber data di data.js, data dummy ini baru ke ngelogic atau nanti ngerender dari script.js ini. Oke, itu yang bisa saya jelaskan terkait index.html ya. Selanjutnya nanti kita akan jelaskan pada bagian HTML yang lain. Oh ya, mohon maaf sebelumnya dari saya lupa untuk melakukan simulasi ya dari si indeksnya. Nah ini kita langsung tes dulu gitu ya. Saya sudah mendownload extension live server. Nah extension ini fungsinya untuk apa? Untuk biar kita nggak perlu buka langsung ke folder terus ngeran si index HTML kita nggak perlu, jadi kita cuma tinggal klik kanan terus open with live server. Nah ini sudah muncul ya data dummy-nya apa. Nah data dummy-nya tadi setelah saya rubah gitu ya, ini saya coba konekin mahasiswa .uc.id 13456. Oke, login. Oke, ini sudah sukses ya. Memang belum muncul atau trigger yang lain karena secara kondisi script yang lainnya kan belum ditambahkan ya. Tapi overall saya bisa pastikan bahwa indeksnya sudah muncul dan sudah bisa diklik gitu ya, sudah bisa dimasukkan ID password. Oke, kita akan lanjut ke menjelaskan praktikum selanjutnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan ya selanjutnya pada bagian dashboard HTML. Nah, dashboard HTML itu fungsi utama dari scriptnya atau file atau codingannya itu adalah sebagai halaman utama setelah login. Jadi setelah masuk nanti dari indeks, dari login password sama user, itu nanti akan muncul gitu ya tampilan lagi yang dimana tampilan ini berfungsi sebagai navigasi sentral ke semua fitur aplikasi. Jadi nanti akan ada poin-poin aplikasi apa aja yang bakal bisa diakses gitu ya. Nah terus selanjutnya adalah menampilkan greeting dinamis gitu ya, seperti berdasarkan waktu nih, di pagi, siang, sore. Sama kita sudah di flagging kok di sini kayak fungsinya untuk apa nih, kayak melihat katalog, untuk nanti waktu jam gitu ya. Terus nanti dashboard ini tuh ada kart-kart yang interaktif juga bisa diklik gitu ya untuk si dashboard HTML-nya. Terus setelah itu saya akan jelaskan terkait yang tracking HTML. Tracking HTML itu fungsinya untuk halaman, yang dimana nanti halamannya itu adalah pengecekan terhadap status pengiriman bahan ajar, karena kan ditugas diarahkan ya untuk melakukan pengecekan tracking pada bahan ajar. Nah, nanti di sini ada input field juga pada fitur-fiturnya gitu. Terus masukin nomor delivery order atau DO-nya, terus tombol cari, nanti menampilkan hasil, terus progress bar juga ada. Terus selanjutnya ada stok HTML. Nah, stok HTML ini tuh
fungsinya adalah halaman atau bagian dari web yang menunjukkan manajemen stok bahan ajarnya gitu. Nanti tabel-tabel yang ada di stok ini itu diambil dari data.js yang tadi telah kita buat gitu ya. Nah, ini nanti bakal ditembakin sama si file script si stok HTML ini. Nanti akan muncul tuh berapa sih sebenarnya gitu stoknya. Nah, dipanggil dari data.js yang statis tadi yang dummy itu ya. Secara flow alur kerja aplikasi seluruhan itu adalah dari user mengakses masuk lewat index HTML. Nanti index HTML akan memanggil file style.css sebagai tampilannya gitu ya, warna-warnanya. Lalu di belakangnya nanti akan ada berfungsi juga berjalan yaitu script.js. Dia berfungsi sebagai validasi login gitu, bahwa loginnya udah selesai atau sukses atau enggak gitu. Itu yang bakal ngevalidasi adalah script.js file hidden handle. Nah, selanjutnya juga ada data.js. Nah, si data.js ini tuh untuk ngecek nih kredensialnya benar atau enggak saat login. Jika salah, maka nanti akan dibalikan ke script.js gitu ya. Atau bahkan dibalikan ke index untuk login ulang. Setelah loginnya berhasil, nanti dashboard HTML yang akan kepanggil nih, yang akan muncul. Dia sebagai menu utama. Nah, si style CSS bakal jadi layoutnya nanti, bakal jadi greetingannya. Terus script.js nanti yang akan ngeset nge-greetings berdasarkan waktu. Tadi kan sudah ditunjukin bahwa di style.css ini tuh udah ada juga greetingannya gitu. Di script.js itu ada greetingannya yang dimana nunjukin kayak sekarang jam berapa gitu. Nah, ini di sini if hour-nya lebih daripada 5 tapi kurang dari jam 11 maka selamat pagi. Dari jam 11 sampai jam 3 sore maka selamat siang. Dari jam 3 sampai jam 6 malam maka selamat sore. Di luar dari jam ini adalah selamat malam gitu. Nanti ketika ngepilih menu akan ke-trigger tracking HTML, ketika milih stok bakal ke-trigger juga script.js. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita langsung praktiknya aja. Kita simulasikan hasil pengerjaan kita gitu ya. Klik kanan, kita lalu coba live. Di index. Di index kita klik kanan, lalu kita coba open with live server, mahasiswa.ut.ac.id 12345. Ini kita coba salah password ya. Bentar, nah, password yang dimasukkan adalah salah. Ini karena saya memasukkan passwordnya 12345. Coba kita masukkan 12345. Boom. Oke. Sudah sukses gitu ya. Oke, kita okein aja dulu, kita thanks. Kita cek di informasi bahan ajar. Ini tampilannya ya, selamat pagi karena sekarang masih di bawah jam 11 ya. Maka yang ke-trigger di sini adalah selamat pagi. Sini sudah ada tulisan Cita UT. Di sini pun ada menu utamanya ya. Apa yang kita bisa mau klik. Kita ada tracking pengiriman, ada informasi bahan ajar. Kita coba buka untuk yang informasi bahan ajar terlebih dahulu. Oke, informasi bahan ajar pun di sini tersedia ya. KWU bahasa Indonesia, stoknya 150 eksemplar. Kita bisa cari juga nih data stok barunya. Nah, nambah, sorry. Coba kita tes ya, MKWU 4101. Contoh nama bahan ajar, ayam. Sorry, harus sama nggak ya? Kita coba samain aja deh. Bahasa Indonesia. Tetap satu, tambahkan ke tembak. Data harus ditambahkan. Oke, sudah tersedia ya ditambah walaupun nggak merge, memang cuma sukses untuk ditambahkan ya. Kita coba back, kita coba tracking. Nah, kita coba tes di spasi 2026/001. Cari. Ini sudah sukses ya, sudah terkirim untuk nama Budi Santoso, ekspedisinya, tanggal kirim, jenis paket, pembayaran juga progres pengiriman itu sudah selesai. Oke, ini sudah sukses juga, fitur masih coming soon, kita tidak bisa melakukan apa-apa ya terhadap itu. Kita coba tracking, masih sama, ini sama dashboard, ini track stok gitu ya. Oke, kita coba putar logout. Oke. Dikarenakan saya rasa praktikum telah saya lakukan seluruhnya dan juga untuk fitur-fitur tadi setelah saya coba dan juga sukses, saya rasa untuk presentasi kali ini terkait tugas saya cukupkan. Terima kasih.